Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Fikri dengan NIM 42 12 50 10 30 dari kelas Meka Pagi A semester 2. Jadi pada video kali ini saya bakalan menjelaskan eh, untuk praktikum pemrograman berbasis komputer yang dimana kita tuh disuruh membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan textbox dan button. Untuk tampilannya nantinya akan seperti pada gambar. Nah, kita sekarang masuk ke Visual Studio. Nah, untuk segi tampilan saya sudah buat sama. Nah, di sini ada textbox 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Pada button 1, 2, 3, dan 4. Nah, mungkin untuk desain seperti itu. Sekarang masuk ke dalam programnya. Nah, pada program di sini saya membuat private void button 1 garis bawah klik. Jadi nantinya ketika button 1 diklik, dia itu akan menampilkan nilai pada button 3 yang dimana ketentuannya adalah kita masukkan ke dalam textbox 2. Jadi nantinya kita akan masukkan nilai huruf ke dalam textbox 2 dan nilai dan huruf tersebut akan kita cari pada textbox 1 dengan menggunakan fungsi index of. Nah, fungsi dari index of ini adalah untuk mencari urutan huruf tersebut. Nah, jadi nantinya tampilan yang ada pada textbox 3 itu akan berupa angka. Angka tersebut adalah urutan dari huruf yang kita masukkan atau yang kita input dalam textbox 2. Seperti itu. Sama halnya pada button flip 2. Button 2. Nantinya nilai yang tertampil pada textbox 5 itu akan berupa eh, angka dari huruf yang kita masukkan pada textbox 4. Nah, huruf tersebut kita cari pada textbox 1. Namun di sini kita menggunakan fungsi last index of, yang dimana fungsi dari last index of ini merupakan untuk mencari urutan huruf tersebut, namun dia urutan paling terakhir. Seperti itu. Jadinya nanti nilai textbox 5 ini akan berisi angka barisan huruf paling terakhir dari textbox 4 yang mana dicari pada textbox 1. Seperti itu. Nah, pada void button 3, jika kita mencet button 3, maka kita akan, jika tidak ada error, maka kita akan masuk ke program try, di mana nantinya textbox 8 ini akan berupa uh, kali kalimat yang dimana di sini kita menggunakan fungsi substring, yang dimana fungsi dari substring ini bisa kita baca bahwa ketentuannya yaitu start index dan juga panjang. Nah, nantinya untuk textbook 6 ini merupakan start index atau data awalan atau barisan data awal yang akan kita ambil. Nah, untuk textbook 7 ini merupakan banyaknya data yang kita ambil. Nah, data itu diambil dari textbook 1, yang dimana nantinya textbook 1 akan kita buat sebuah kalimat. Nah, jadinya textbook 8 ini akan berisi sebuah kata, yang dimana kata itu dengan ketentuan mulai pada textbook 6 dan juga banyak data pada textbook 7. Namun jika pada textbook 6 dan juga textbook 7 itu tidak berupa angka 0 sampai 9, maka dia akan menampilkan message box error. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pada void button 4. Pada void button 4 di sini saya membuat array untuk data. Nah, data ini akan
eh, diambil dari textbook 1 yang kita split. Nah, ketentuan dari split itu kita masukkan ke dalam textbook 9. Nah, jadi ketika kita masukkan kalimat pada textbook 9, dia itu akan melihat pada textbook 1 dan data-data tersebut apakah bisa kita split atau tidak. Nah, jika data atau banyak data yang bisa kita split itu lebih dari 0, jadi dia ada yang dari kalimat namanya itu bisa kita bagi-bagi dan bisa lebih dari satu, maka dia masuk ke dalam program for. Nah, program for di sini untuk program looping menampilkan message box yang menampilkan ini tuh indeks ke 0, indeks 1, dan juga indeks seterusnya. Seperti itu. Namun dengan ketentuan split ini, huruf awal atau kalimat awal yang kita masukkan ke dalam teks 9 itu tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita coba running kan. Nah, pada textbox 1 ini, textbox 1 kita akan membuat sebuah kalimat, aku adalah sahabat kamu. Nah, pada textbook 2 buat kita masukkan data U misalkan, dan pada button pada textbook 4 kita masukkan H. Sedangkan untuk textbook 6 kita akan masukkan data 4 dan juga mengambil panjang data yaitu 6 misalkan. Nah, di sini saya akan masukkan kalimat ada itu kan ini ada di sini. Nah, oke, kita coba button klik 1. Nah, dia akan bernilai 2. Kenapa? Karena U itu ada pada barisan 2. Di sini kita mulai dari 0, 0, 1, 2. Gitu. Button 2, 13. Nah, jika kita lihat H indeks terakhir ada pada H yang di sini kan. Maka jika kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gitu. Jangan lupa spasi juga bisa dihitung ya. Nah, pada bagian 3 itu adalah kita mulai dari urutan keempat. Jadi urutan 0, 1, 2, 3, 4 dari A. Lalu kita mengambil banyak data 6. Berarti dari A kita ambil banyak data 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai berarti H. Berarti yang akan ditampilkan yaitu adalah. Nah, itu. Selanjutnya itu pada bagian 4 ini adalah program split tadi. Namun data A di sini itu semua yang ada A-nya itu tidak akan tertampil. Ini indeks 0. Nah, A-nya tidak ada karena A-nya itu tidak tampil. Selanjutnya yaitu Q. Q di sini. Ada D, ada L, ada H, spasi dan S, ada H, ada B, ada T, K, dan MU. Jadi nanti dia akan mengambil data sebelum dari A. Jadi sebelum dari A tadi kan sini nggak ada. Jadi makanya tadi indeks 0 itu tidak ada isi. Selanjutnya yaitu ada Q. Terus ada A, ada D di sini, ada L, ada H. Seperti itu. Oke, mungkin untuk program pertama seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk pada praktikum yang kedua. Nah, untuk praktikum kedua di sini kita menggunakan Arduino. Nah, di sini saya sudah membawa Arduino. Mungkin saya bisa sambungkan dulu ke laptop. Oke.
pada perhatian kedua kita disuruh melakukan serial komunikasi ya, untuk menghidupkan sebuah lampu pada Arduino. Nah, di sini kita menggunakan serial port, ada text box, button, kemudian untuk desainnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Visual Studio-nya. Nah, pada perhatian kedua ini kita ada dua program. Yang pertama itu pada program Arduino dan kedua pada program Visual Studio. Nah, untuk segi tampilan itu seperti ini. Sini ada button, label, text box, dan juga ada button. Nah, di sini kita menggunakan fungsi serial port. Nah, serial port sini kita beri nama serial port 1 dan pada port name yaitu COM13. Nah, COM-nya sendiri kita bisa lihat pada device manager. Kita bisa lihat pada device manager. COM itu bisa berubah-ubah tergantung COM yang kita pakai ya. Di sini Arduino saya menggunakan COM13. Maka di sini harus kita sesuaikan menjadi COM13. Nah, masuk ke dalam program. Sekarang pada program button jika kita pada button klik 1, jika kita mencet pada button klik 1, if berarti jika button .text atau pada button 1 itu bertuliskan for aktif, maka dia masuk ke dalam try. Ke dalam try. Nah, sebenarnya kita tidak harus memberikan langsung ya nama COM13 di port name. Kita bisa membuat program juga. Di sini saya buat program serial port 1 titik port name COM13. Nah, jika serial port is open, spasi serial port close. Nah, ini adalah fungsi untuk ibaratnya kayak mereset atau mengulang. Jadi ketika serial komunikasinya itu terbuka, maka kita tutup dulu, tutup terlebih dahulu, lalu kita buka kembali. Nah, lalu kita buka kembali. Jadi ibaratkan kayak tes, ya sebenarnya kayak testing seperti itu. Lalu button 1.text kita ubah menjadi port non-aktif. Button 2 kita buat dia tuh dapat digunakan. Namun jika ada yang error, dia akan masuk ke program catch dan menampilkan message box error. Serial port akan kita tutup, serial komunikasi akan kita tutup, button 1 akan kita ubah, atau kalimat pada button 1 akan kita ubah menjadi port aktif, dan button 2 itu tidak bisa digunakan. Sama halnya pada program else. Nah, jika pada program else, serial port 1 atau serial komunikasi akan kita tutup, button 1 teks kita ubah menjadi port aktif, dan button 2 itu tidak dapat digunakan. Nah, pada button 2 disinilah merupakan untuk serial komunikasi atau mengirimkan data pada Arduino. Nah, jika serial komunikasi is open, jadi serial komunikasi itu terbuka, artinya dia itu dapat berkomunikasi, maka serial port itu akan menulis yang ada pada text box 1 dan diubah pada data string. Jadi agar Arduino itu dapat membaca apa yang kita masukkan ke dalam text box 1 itu berupa kalimat. Nah, selanjutnya yaitu pada program Arduino. Nah, pada program Arduino-nya sendiri, di sini ada serial begin yang sebenarnya bisa kita gunakan nantinya untuk melihat pada serial monitor. Lalu digital read berarti dia membaca pada pin mode dulu, pin mode 13. Jadi lampu di sini kita fungsikan dia sebagai output. Ya, karena lampu sebagai outputan. Nah, selanjutnya ada digital rate 13, low. Jadi kita buat awalan pada lampu 13 itu adalah low atau mati. Jadi 13 ini merupakan internal LED pada Arduino-nya. Nah, jadi di mula-mula kita buat dia itu mati terlebih dahulu.
Lalu program untuk menghidupkan itu ada pada void loop. Nah, jika serial available atau serial komunikasi itu tersedia, maka char data sama dengan char itu akan membaca data yang diberikan eh, pada visual code. Jika data itu berupa A kecil, maka di kita read lampu akan nyala. Namun jika data yang diberikan itu bukan A kecil, maka lampu akan low atau mati. Seperti itu. Nah, kita mungkin bisa masukkan dulu program ke dalam Arduino. Kita menggunakan COM13. Oke, dan komplit ya untuk masukkan. Sekarang kita masuk ke dalam uh, visual visual code-nya. Kita start. Nah, seperti ini. Sekarang mungkin saya akan coba atur dulu untuk kameranya. Nah, di sini. Nah, di sini kan terlihat bahwa lampu itu di sini mati. Namun ketika kita masukkan nilai A kecil, oke, kita hidupkan dulu ya portnya. Baru kita masukkan data A kecil pada textbook 1. Lalu kita kirim. Tuh, lampu akan menyala. Namun jika kita masukkannya bukan A kecil atau A besar, maka lampu akan mati. Seperti itu. Nah, seperti itu pada praktikum kedua. Nah, mungkin seperti itu pada praktikum kedua. Selanjutnya kita masuk dalam praktikum yang ketiga. Oke, praktikum yang ketiga. Nah, pada praktikum ketiga, di sini kita juga sama menggunakan Arduino. Dan program dibagi menjadi dua, yaitu ada pada program Arduino dan juga pada program Visual Studio. Nah, di sini untuk tampilan seperti ini. Nah, dan saya udah buat lebih tampilannya sama. Sini kita ada group box. Mungkin group boxnya bisa saya ubah dulu menjadi data. Nah, di sini ada group box, ada button, sini ada rich text ya, nah, rich text, oh, rich text box, ada label dari data 1 hingga data 5 dan juga ada panel. Nah, di sini dari segi program sama seperti tadi ada dua. Yang pertama pada program Arduino dan juga yang kedua pada program Visual Studio. Nah, sekarang kita masuk di sini saya menggunakan array ya untuk membuat data 1 hingga data 5 tadi. Di sini yaitu private graphic. Jadi private graphic ini di sini fungsinya untuk atau agar kita tuh dapat membuat objek-objek kayak titik atau garis untuk bentuk. Nah, di sini label kita beri dengan nama data, di mana label dari data tersebut itu berupa 5 atau bisa kita buat 5 sebanyak 5 gitu. Sering data in. Nah, pada public promo command sini kita membuat project OBJ grafik sampai dengan panel 1. Jadi nantinya objek-objek atau gambar-gambar itu akan kita masukkan pada panel 1 dengan menggunakan fungsi create graphic. Nah, tadi kan kita bilang data itu data dalam array itu ada sebanyak 5. Nah, ya ini data 0 itu sama dengan label 6, data 1 ada
sama dengan label 7, data 2, label 8, data 3, label 9, dan juga data 4, sama dengan label 10. Ini ada 5 data. Nah, selanjutnya pada wait button klik 1. Jadi ketika kita memencet button klik 1, jika button 1 itu ini atau dia itu nilainya atau dia tuh pada kali button 1 itu kalimatnya berupa connect, maka jika tidak ada error dia akan masuk ke program try. Sama seperti tadi, serial port name itu COM13. Di sini if is open, serial port close, jadi kita hidup dan matikan. Terus serial port is open, serial port open, jadi kita hidupkan kembali. Button 1 kita ubah kalimatnya menjadi disconnect. Nah, di sini untuk program for atau looping, di mana nantinya data-data atau label-label 6, 7, 8, 9, 10 ini itu kita ubah dulu tampilannya menjadi 0, dan rich text box itu kita clear terlebih dahulu. Namun jika ada error, maka Create itu akan mengubah button 1 menjadi kalimat error, kalimat connect akan diubah menjadi connect. Selanjutnya pada program else, sama seperti tadi, serial port itu kita tutup atau serial komunikasi yang tutup, button 1.text atau teksnya kita ubah menjadi connect. Nah, selanjutnya yaitu pada private void serial port data receive. Nah, disinilah merupakan data receive atau data diterima oleh serial port. Nah, nanti data in itu akan read line atau membaca serial port 1, apakah dia itu menerima data, yang akan menerima data. Jadi serial port ini akan menerima data dan data ini akan membaca. Nah, fungsi dari this invoke event new event handler dalam kurung tampilkan ini merupakan fungsi di mana invoke ini itu akan menerima data dari serial port tadi, yang dimana dia itu akan memerintahkan event handler atau event handler dalam kurung tampilan ini, yang nantinya akan memasukkan data-data tersebut ke dalam rich ke dalam panel dan juga ke dalam rich text box. Nah, selanjutnya itu pada private void tampilkan. Nah, pada private void tampilkan di sini ada saya membuat rich text box dot append text sama dalam kurung data. Nah, disinilah program untuk menambahkan data-data baru. Jadi data baru akan ditambahkan ke dalam rich text box. Nah, data itu diambil dari data in tadi. Nah, karena tadi data in itu kan menerima data, datanya itu akan ditambahkan ke dalam rich text box, dan append text ini akan menambahkan data terus secara terus menerus, data-data baru yang didapatkan. Nah, rich text box dot scroll ini fungsinya adalah untuk scroll. Nantinya kan data-data baru tuh tidak akan hilang, dan data baru itu akan ditambahkan ke bawahnya. Nah, fungsi scroll ini adalah untuk melihat data-data baru di bawahnya. Nah, for int for ini adalah prolong looping, di mana data 1, data pertama itu akan diletakkan di bawah. Jadi data 1.text, selanjutnya itu data 1 tapi ditambah 1, jadi data kedua. Nah, data itu akan diletakkan di bawah data sebelumnya, dan data 4 itu akan data 4.text sama dengan data in. Jadi data 4 itu akan diletakkan di indeks paling terakhir. Data 4 akan diletakkan pada indeks paling terakhir.
Lalu ada grafik, gambar grafik. Nah, gambar grafik inilah yang kita gunakan untuk eh, membuat titik-titik dan garis pada panel. Nah, ketentuannya ada pada void grafik di sini. Di sini kita buat sebuah fungsi baru ya. Fungsi baru yaitu fungsi grafik di mana int x lama sama dengan 0, y lama sama dengan 0. Kita buat panel itu di refresh atau kita kosongkan terlebih dahulu. For di sini program looping untuk menampilkan data-datanya. For i itu sama dengan 100. Jika i kurang dari 850, maka i ditambah 150. Nah, obj di sini tadi kan berfungsi untuk menampilkan bentuk-bentuk. Nah, bentuk di sini yaitu fillet list atau titik-titik. Kita buat sebuah titik dengan ketentuan dia berwarna merah, x x-nya yaitu i dikurang 100, dan untuk y-nya yaitu 300 dikurang convert to data i min 100 dibagi 150. Jadi ini data pada x dan ini data pada y. Dan untuk ketebalan yaitu 10 dan lebar yaitu 10. Untuk ketentuan bisa kita lihat ya. Ini ada brush x, y, ketebalan dan juga tingginya. Nah, nah, jika disinilah fungsi dari membuat garisnya. Jika i tidak sama dengan 100, jadi i tidak sama dengan 100 berarti titik kedua. Nah, titik kedua berarti dimana kita membuat draw line atau garis. Nah, draw line di sini berarti kan kita untuk membuat garis membutuhkan dua titik. Titik pertama itu titik x lama dan y lama. Nah, x lama yaitu eh, i dikurang 100, yang dimana dia tuh nilainya sama dengan nilai ini, namun jika ini dikurang 5, di sini kan tidak ada dikurang 5. Nah, ini kenapa nggak dikurang 5? Karena agar garis itu dia itu berada di tengah-tengah titik, jadi di tengah-tengah lingkaran. Karena tadi kita lihat bahwa eh, lebar dan tingginya itu 10, seperti itu. Nah, y lama ya seperti tadi 300, y sama 10. Nah, selanjutnya garis itu akan menuju i min 100, tidak dikurangi 5 ya. Dan untuk y-nya yaitu 300 sama seperti dengan y yang di sini. Nah, jadi dia akan ke next titik seperti itu. Nah, sekarang untuk program di Arduino. Nah, untuk program di Arduino di sini adalah program untuk mengambil data random. Jadi kita buat atau deklarasikan angka random dalam satuan int. Jadi nanti data random akan berupa nilai bulat ya. Serial begin di sini di baut 9600, white loop angka random sampai dengan random dalam kurung 300. Nah, jadi di sini data random itu akan diambil dari antara angka 0 hingga 300. Serial print di sini uh, untuk memanggil atau menampilkan data random itu dalam serial monitor. Kita beri delay 1000 atau 1 detik. Gitu. Nantinya data random itu akan uh, ditampilkan pada label-label label 6 sampai label 10 tadi. Nah, mungkin kita bisa coba running. Nah, mungkin saran aja, karena sebelum kita melakukan connect, kita coba melakukan reset dulu pada Arduino nya. Oh iya, jangan lupa kita masukkan dulu terlebih dahulu, kita masukkan dulu untuk programnya, karena tadi sebelumnya kita melakukan program yang berbeda ya. Nah, udah done complete, baru kita coba start untuk yang di Visual Studio. Oke, kita coba reset terlebih dahulu untuk si Arduino nya, agar nantinya tidak terjadi error, karena terkadang kalau tidak melakukan reset dia akan error. Nah, kita coba connect. Nah, ini
ada error. Nah, kita coba ulang. Nah, kita coba start lagi. Nah, ini data awalnya, dia akan memberikan data random dari 0 hingga 300. Dan ini fungsi dari scroll tadi biar agar kita dapat melihat data-data baru. Nah, data-data baru itu akan ditambahkan di bawahnya. Nah, kita disconnect, dia akan berhenti. Nah, kita lihat ya, bisa ini data satu tuh dari sebelah kiri itu 116, di sini 235, ada 97, 26, ada 212 itu. Nah, mungkin untuk praktikum yang ketiga seperti itu. Nah, kita coba untuk praktikum yang keempat sekarang. Nah, untuk praktikum yang keempat itu kita disuruh membuat sebuah aplikasi sederhana ya, dengan menggunakan server port, text box, ada text box dan juga chart. Nah, di sini tuh kita disuruh menampilkan sebuah chart berupa balok-balok ya, seperti ini. Itu gambarnya seperti ini. Nah, untuk dari segi tampilan sudah saya buat sama. Nah, di sini untuk programnya sendiri kita tetap sama menggunakan program angka random tadi. Jadi kita langsung aja ke programnya ya. Jadi di sini ada, sabar, sebelum itu saya akan jelaskan. Di sini ada text box, ada combo box, ada button di sini, rich text box, dan juga ada chart serta server dan juga background worker. Nah, sekarang kita masuk ke dalam programnya. Oke. Nah, oh ya, sebelum itu untuk ketentuannya sendiri, dari chart tersebut nih namanya yaitu seri 1, dan chart tipenya yaitu kolom. Nah, kita masuk ke dalam program sekarang, yaitu string data int x. Jadi kita deklarasikan dulu ada data in yaitu, dan juga ada x. Nah, untuk button 1, jika kita mencet button 1, kita melakukan check port di sini. Nah, check port. Nah, untuk void dari check port sendiri itu dibuat yaitu void check port, di mana var port atau melihat port sistem, serial port, get port name atau mendapatkan port-port yang ada pada komputer ini. Jadi dia akan mencari nama-nama port yang ada dalam komputer ini. Setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam combo box 1 data source sama dengan port ini atau yang telah kita cari tadi di sini, akan kita masukkan dalam combo box 1. Nah, combo box 1 ketika data-data sudah dapat, kita ganti dulu namanya yaitu menjadi pilih salah satu. Selanjutnya pada button kedua, jika combo box 1 itu tidak sama dengan pilih salah satu, jadi dia itu berisi kalimatnya bukan pilih salah satu, dan button 2 text itu bertuliskan koneksi, jika tidak ada error maka kita masuk ke dalam program try serial port name
sama dengan COM box 1. Jadi COM dari port name-nya itu nilainya yaitu sama dengan COM box 1. Jika serial box 1 is open, maka kita close, baru kita open terlebih dahulu. Button 2 putus koneksi, dan juga selanjutnya reach text box itu akan kita clear terlebih dahulu. Namun jika ada error, maka dia akan masuk ke program catch. Button 2 dot text, textnya akan kita ubah menjadi koneksi. Selanjutnya pada program else, serial port 1 itu akan kita tutup komunikasinya. Button 2 teksnya kita akan ubah menjadi koneksi, lalu jalankan void check port. Namun jika comboxnya itu masih bertuliskan pilih salah satu, kita akan menampilkan message box pilih port terlebih dahulu. Gitu. Nah, ini selanjutnya yaitu pada program void serial port data receive. Sama seperti tadi, data in akan membaca data yang diterima dari Arduino, lalu invoke ini menerima data. Nah, datanya akan diurus oleh void tampilan, Nah, void tampilan itu akan menambahkan data-data tersebut pada rich text box, dan juga menambahkan fungsi scroll untuk melihat data-data baru dari bawahnya. Nah, karakter.series karakter.series itu kita beri nama seri 1, titik poin at menambahkan x dan y. Nah, dimana menambahkan ini value x adalah x dan y nya yaitu pada data in atau data yang diterima x di sini itu akan ditambahkan, jadi x nya dari 0 1 2 3 gitu. Jadi ini ibaratnya kayak kolom pertama, X ini kolom pertama, nanti ada kolom kedua, kolom ketiga. Nah, untuk data-datanya itu yaitu pada Y nya atau data Y, data in 1. Nah, jadi salah satu 5 20 5. Nah, ini ada X0, X pertama, ini X1, X2, X3. Untuk datanya yaitu untuk data ketinggian atau tinggi dari balok-balok ini itu bisa diambil dari rich box tadi, data-data random yang diterima dari Arduino. Ya, seperti itu. Mungkin untuk program yang keempat. Sekarang kita masuk pada program kelima. Nah, di sini pada program kelima bukan program tugas ya. Disuruh buat sebuah aplikasi yang dapat menerima data dari server. Data yang diterima berupa satu paket data, yang dimana dalam satu paket data tersebut terdapat 3 data yang harus ditampilkan. 3 data tersebut ada titik, garis, dan juga ada balok. Nah, di sini kita telah diberikan ya untuk program Arduino data random. Mungkin kita bisa coba buka terlebih dahulu untuk program pada praktikum kelima, dan juga program Arduino, karena program kelima ini menggunakan 2 ya, yaitu program Arduino dan juga pada program Visual Studio.
Nah, oke, kita masuk ke dalam. Untuk segi tampilan sudah saya buat sama. Di sini ada group box, ada combo box, button, ada button 1, button 2, ada rich text box, ada group juga. Di sini ada combo box, rich box, ada combo box, rich box, combo box, rich box. Nah, di sini ada chart ya. Ada chart di mana ada 3 varian. Yang pertama ada balok, titik, dan juga ada garis, serta kita menggunakan serial port. Nah, sekarang kita masuk ke dalam programnya. Sama seperti program yang prototipe keempat, button 1 kita melakukan check port. Nah, dari check port, nah void check port ada di sini sama seperti tadi. Port itu akan memeriksa pada sistem yang ada di komputer dan mendapatkan beberapa nama port yang tersedia pada laptop. Nantinya data-data yang tersedia itu akan dimasukkan ke dalam combo box data source. Combo box 1, teksnya akan kita ubah menjadi pilih salah satu. Selanjutnya yaitu pada button 2. Pada button yang kedua, sama seperti tadi, jika combo box itu tidak berupa kalimat pilih salah satu dan tidak, dan jika button 2 itu bertuliskan koneksi atau yang lain koneksi, teks yang berupa koneksi, maka kita masuk ke dalam. Jika tidak ada error, maka kita masuk ke dalam program try. Serial port 1, port name sama dengan combo box 1. Nah, port name-nya akan sama pada seperti nilai pada combo box 1 .text. Serial port kita open, lalu kita close, baru kita open lagi. Button 2 .text sama dengan kita ubah menjadi putus koneksi. Rich text box kita clear, catch. Namun jika ada error, maka dia akan masuk ke dalam program catch. Pada program catch ini, button klik 2 kita ubah menjadi koneksi. Tulisannya kita ubah menjadi koneksi. Jika else, maka serial komunikasinya atau per satu kita close, kita tutup. Button 2 .text kita ubah menjadi koneksi. Lalu kita masukkan program untuk check port. Nah, namun jika pada combo box 1 itu tidak kita pilih, maka kita menampilkan message box dengan kalimat pilih port terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pada private void serial port 1 data receive, data in sama dengan serial port 1 .readline. Jadi data in ini akan membaca data-data yang diterima dari Arduino pada serial port 1. Nah, this invoke, jadi data itu akan diterima oleh invoke, akan dikirimkan pada invoke. Nah, invoke akan mengirimkan pada event handler yang akan dieksekusi oleh tampilan. Nah, untuk fungsi tampilan sendiri, karena di sini kita ada 3 ya, ada titik, ada garis, dan juga ada batang. Di sini kita string raw. Jadi raw ini nanti akan berupa data in .trim atau dipotong-potong. Jadi datanya dipotong-potong dengan start, dengan dimulai dari start with bintang, terus diakhiri oleh tanda pagar. Data raw ini itu kita replace, jadi ada bintang, koma, tidak ada isi, terus kita replace menjadi ada pagar, koma ini. Selanjutnya yaitu pada kita membuat program array, yang mana dia itu berupa part ini akan kita raw dan kita split dengan diakhiri oleh
koma di bawah. Jika panjang part itu sama dengan 3, jadi kan ada 3 nih, ada pertama ada bintang, kedua itu ada pagar, dan terakhir tuh ada koma. Nah, berarti jika dia ketiga-tiganya ada, maka kita buat deklarasikan baru. D1, ada D2, ada D3, jadi ada data 1, data 2, dan juga ada data 3. If nih, jika try parts itu pada part pertama akan ditrim, data 1 akan ditampilkan, terus int pada part kedua, part 1 akan kita trim lagi, dan data 2 akan ditampilkan. Terus selanjutnya itu int try parse pada part ketiga, jadi part ketiga kita akan trim lagi, lalu data 3 itu akan ditampilkan. Jika datanya sudah ditampilkan, maka kita menambahkan data-data yang ditampilkan tersebut ke dalam rich box masing-masing. Jadi ketika datanya sudah ditampilkan semua pada di sini, yang dimana dia itu dibagi-bagi oleh atau di split oleh tanda-tanda bintang, pagar, dan juga koma ini, nantinya kita akan menambahkan pada tiap-tiap rich box atau tiap-tiap rich box yang ada di sini. Nah, sama seperti tadi, append text data 1. Data 1. Dia akan menambahkan data 1 pada rich box 2. Terus data 3 juga akan ditambahkan oleh outputan pada data 2. Terus rich box 4 itu akan menerima data pada D3. Seperti itu. Dan ini datanya tambah garis miring N, jadi datanya akan data-data baru yang diterima nanti akan diletakkan di bawahnya di baris baru. Sama seperti tadi ada fungsi dari scroll, jadi untuk data baru ya, data baru nanti bisa kita lihat dengan menggunakan fungsi dari scroll. Nah, karakter .series, series. Di sini kita bisa lihat bahwa nama-namanya ada seri 1, 2, dan 3. Sama seperti tadi, kita mendapatkan nilai. Jadi X1 ini merupakan kolom pertama, nanti ada kolom kedua, kolom ketiga. Nah, datanya akan diambil dari D1. Nah, datanya akan diambil dari data-data yang diterima dan dimasukkan ke dalam D1. Selanjutnya yaitu untuk program mengganti-ganti seri-seri tersebut. Nah, jadi nanti ini kan ada combo box, di mana combo box itu berisi dari titik, ada batang, dan juga ada garis. Nah, kita tuh mau buat program biar dia tuh bisa berganti-ganti. Nah, di sini programnya yaitu void combo box 2, atau combo box yang ini berarti select index change, jadi mengubah, ganti tipe chart dalam kurung, buka, ganti tipe chart, data seri 1 itu nilainya akan berupa atau nilainya akan sama pada combo box 2. Combo box 2 sama halnya seperti combo box 3, tipe chart series 2 itu akan pada combo box 3, combo box 4 series 3 nanti akan nilainya akan sama pada combo box 4. Nah, karena combo box 4 tadi berisi titik, garis, dan juga batang, jadi nanti kita buat lagi void ganti tipe chart. Nah, void ganti tipe chart berarti di sini kan series nih, ini nama series,
Terus tipe datanya apa? Tipe datanya itu kan sama seperti pada ChromeBox 4. Jadi series 3 nanti itu tipe data yang ditampilkan tuh apa? Nah, tipe data itu kita pilih di ChromeBox 4. Selanjutnya yaitu if nih. If tipe data sama dengan titik. Nah, berarti chart 1 nama series yang series keberapa, lalu kita chart tipe. Jadi chart tipenya kita ubah menjadi series chart tipe yaitu poin. Berarti poin ini merupakan titik. Sama halnya seperti yang lain. Chart 1 ini seriesnya namanya apa, series keberapa, lalu kita ubah menjadi line misalkan. Sama seperti batang. Batang berarti nama series. Ini seriesnya nama seriesnya apa, terus kita ubah menjadi dia kolom, di kolom. Jadi ini ada titik, garis, dan juga ada kolom. Mungkin lebih jelasnya bisa kita coba start ya. Oh, terlebih dahulu kita coba masukkan dulu untuk programnya, program Arduino ke dalam Arduino nya. Kita coba masukkan dulu ke dalam program Arduino. Oh iya, untuk program Arduino sendiri, yang pertama itu kita buat variabel baru ya. Kita deklarasikan yaitu data random. Default setup ada serial begin di baut 9600. Lalu di sini ada serial print, ada bintang, koma, koma, dan pagar. Jadi tadi kan di program ini dia bilang di start dengan bintang dan diakhiri oleh pagar. Terus dipisahkan oleh di antara itu dipisahkan oleh tanda koma. Nah, angka random di sini dibuat angka random dari 0 hingga 300. Dibuat ada 3 angka random. Dibuat ada 3 angka random. Nah, di sini serial print. Kita nggak menggunakan LN karena nantinya data itu akan dibuat memanjang dari kiri ke kanan, tidak dibuat ke bawahnya, tidak dibuat baris baru. Itulah kenapa di sini tidak menggunakan LN. Nah, namun yang di terakhir di sini kita menggunakan LN karena dia diakhiri oleh pagar. Setelah pagar kita buat data baru lagi di bawahnya. Itu. Terus kita buat delay 1000 atau 1 detik. Nah, sekarang kita coba start. Nah, kita coba start. Kita cek port. Nah, cek port pilih salah satu. Kita menggunakan COM13. Nah, jika kita mencet koneksi, nanti datanya akan tertampil di reach box pertama. Terus akan di split, akan dibagi-bagi oleh text box yang lain. Text box data 1, data 2, data 3. Nah, kita pertama pilih dulu. Pertama, kita pilih titik. Nah, kita lihat bahwa series pertama berubah menjadi titik. Kedua itu ada batang. Nah, dia akan berubah jadi batang, dan ketiga ada garis. Nah, kita coba cek koneksi. Nah, seperti ini. Ini ada batang, ada titik nih, titiknya berwarna kuning. Dan batangnya berwarna merah, untuk garisnya berwarna pink. Ya. Nah, kita lihat, bisa dilihat bahwa dia tuh dimulai dengan bintang ya, bintang, dan diakhiri oleh pagar. Lalu untuk pemisah di antara tiap-tiap eh, data random itu ada koma. Sini ada koma bawah. Ini data pertama, berarti ini D1, ini D2, ini juga ini D3. Seperti itu. Nantinya data itu di split lagi. Ini ada 195, berarti taruh sini. Ada 157 ditaruh di data kedua, ada 211 ditaruh di data 3. Seperti itu. Eh, seperti itu untuk praktikum kelima. Mungkin jika ada salah kata dan juga program saya yang keliru, mungkin bisa diberikan saran. Sekian, terima kasih.